Hai Sobat Milenial, apa yang terlintas di benak kamu ketika mendengar asuransi? Tentunya ini bukan sesuatu yang asing lagi di telinga ya. Asuransi sendiri sering dikaitkan dengan risiko. Ya, dalam kehidupan selalu ada risiko mengintai, seperti sakit, kehilangan, hingga bencana alam. Nah, dengan mengasuransikan sesuatu, itu berarti menyerahkan atau membagi kerugian kepada perusahaan asuransi. Tahu tidak, asuransi merupakan salah satu instrumen yang berperan untuk menjaga kesehatan finansial loh. Ya, kalau dijelaskan lebih mendalam, asuransi merupakan imbalan pengganti karena kerugian, kerusakan, ataupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga akibat suatu kejadian yang tidak pasti. Yuk kita bahas lebih lanjut di episode Keuangan Milenial kali ini. Sobat Milenial, asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan atau mentransfer risiko dari satu pihak ke pihak lain. Dalam hal ini, merupakan peran dari perusahaan asuransi. Ada beberapa istilah yang melekat dengan asuransi, seperti polis, premi, dan klaim. Polis asuransi adalah dokumen legal yang menjadi kontrak tertulis antara pemegang polis dan perusahaan asuransi sebagai penanggung. Premi adalah kewajiban yang harus dibayar kepada pihak asuransi sesuai perjanjian di dalam polis. Nah, klaim asuransi sendiri merupakan proses pengajuan resmi kepada pihak perusahaan ketika nasabah mengalami risiko yang ditanggung dalam polis asuransi. Imbalan apa saja yang diberikan perusahaan kepada pemegang polis ya? Ada banyak loh Sobat Milenial. Mulai dari memberikan pergantian kepada pemegang polis yang mengalami kerugian, kerusakan, kehilangan karena peristiwa yang tidak pasti, hingga memberikan pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Sobat Milenial, pada umumnya ada beberapa jenis asuransi yang banyak digunakan di Indonesia, yaitu pertama, asuransi kesehatan. Produk asuransi ini memberikan manfaat kepada pemegang polis atau penerima manfaat atas jaminan biaya kesehatan atau perawatan ketika terjadi kecelakaan atau jatuh sakit. Asuransi kesehatan menjamin ketersediaan dana yang dibutuhkan apabila terjadi rawat inap ataupun operasi saat jatuh sakit atau kecelakaan. Tentunya sebelum membeli asuransi kesehatan, pastikan Sobat Milenial membeli sesuai kebutuhan dan manfaatnya ya. Kedua, produk asuransi jiwa. Memberikan jaminan atas kematian seseorang yang tertanggung dengan memberikan keuntungan finansial. Jenis asuransi jiwa bisa juga dikategorikan sebagai warisan yang direncanakan karena pihak ahli waris akan menerima sejumlah uang saat seseorang yang tertanggung meninggal dunia. Ketiga, asuransi penyakit kritis. Asuransi ini mirip seperti asuransi kesehatan loh Sobat Milenial. Asuransi penyakit kritis juga dapat menutupi keseluruhan atau sebagian dari tagihan biaya rumah sakit terkhusus penyakit tertentu. Salah satu contoh penyakit kritis seperti serangan jantung, stroke, ataupun kanker. Keempat, asuransi pendidikan. Jenis asuransi pendidikan merupakan produk asuransi yang tujuannya untuk dana pendidikan seseorang yang tertanggung. Produk asuransi ini biasanya diperuntukkan untuk mengatur dana pendidikan anak ke depannya. 5. Asuransi kendaraan. Jenis asuransi ini memberikan layanan asuransi terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan, kehilangan, dan lain sebagainya. Keenam, asuransi bisnis. Produk asuransi bisnis biasanya memberikan layanan asuransi yang menjamin pihak yang tertanggung dengan kegiatan bisnis. Layanan ini meliputi kerusakan
kehilangan, dan kerugian dalam jumlah yang cukup besar pada saat kegiatan bisnis. Ketujuh, asuransi perjalanan. Asuransi perjalanan dapat memberi berbagai jenis ganti rugi yang terjadi saat sobat milenial sedang berpergian. Beberapa manfaatnya seperti pergantian biaya keterlambatan, delay, kehilangan atau kerusakan bagasi, atau risiko kecelakaan. Kedelapan, asuransi kerugian atau general insurance. Jenis asuransi ini memberikan proteksi terhadap suatu risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Biasanya general insurance meliputi asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, dan asuransi yang menanggung risiko pencurian dan lain sebagainya. Nah, pada umumnya asuransi memiliki 3 manfaat berikut sobat milenial. 1. Alat pengalihan risiko. Asuransi dapat mengalihkan risiko finansial yang sobat milenial punya loh. Contohnya, dengan asuransi kesehatan, sobat milenial bisa mengalihkan seluruh atau sebagian biaya tagihan rumah sakit pada saat jatuh sakit. 2. Meminimalkan kerugian. Dengan adanya asuransi, sobat milenial bisa meminimalisir kerugian yang ada. Bahkan, sobat milenial tidak perlu berhutang atau merogoh tabungan ataupun mengambil dari pos dana darurat yang sudah dipersiapkan. 3. Memberi keamanan untuk masa depan. Dengan adanya asuransi, setidaknya keuangan sobat milenial akan lebih stabil. Selain itu, jika sobat milenial sudah tahu bahwa risiko dalam hidup bisa dialihkan, tentunya sobat milenial bakal lebih percaya diri secara keuangan. Hal ini juga dapat membuat sobat milenial lebih berani untuk berinvestasi atau memulai suatu bisnis. Sobat milenial, setelah membahas manfaat asuransi, yuk kita bahas bagaimana menentukan kebutuhan asuransi berdasarkan cerita berikut ini. Andi adalah sobat milenial berusia 25 tahun. Status Andi masih single dan masih tinggal bersama orang tua. Andi memiliki penghasilan rutin dari bisnis online shop yang dijalani sebesar 10 juta rupiah setiap bulan. Andi telah mempersiapkan pos asuransi dengan persentase sebesar 15% dari penghasilan rutin tiap bulannya. Atau jika dinominalkan sebesar 1,5 juta rupiah setiap bulannya. Dengan profilnya Andi yang masih single, Andi memilih asuransi kesehatan, kecelakaan, dan asuransi penyakit kritis untuk mengcover risiko yang tidak terduga. Karena status Andi yang masih single, tentunya risiko kesehatan dan penyakit kritis menjadi pilihan utama ya sobat milenial. Jangan lupa, pastikan kita memilih asuransi sesuai budget dan kebutuhan ya sobat milenial. Belajar dari cerita Andi, kita jadi mengetahui pentingnya memahami kebutuhan asuransi sesuai profil diri ya sobat milenial. Pada saat kita masih single, tentunya jenis risiko yang harus kita cover adalah jatuh sakit, kecelakaan, dan penyakit kritis. Ada tips gak ya memilih asuransi sesuai profil kita? Ada dong sobat milenial. Ini dia tipsnya untuk kamu. Pertama, pastikan sobat milenial telah memiliki asuransi kesehatan yang memiliki manfaat yang sesuai kebutuhan. Kedua, apabila sobat milenial telah berkeluarga dan memiliki anak, tentunya persiapan asuransi jiwa diperlukan sebagai dana warisan untuk keluarga apabila terjadi risiko di luar dugaan. Selain itu, persiapkan juga asuransi dana pendidikan untuk kebutuhan pendidikan anak di hari esok ya. Ketiga, setelah mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan sesuai dengan profil individu, lakukan perencanaan budget terhadap prioritas asuransi yang dibutuhkan. Ada 2 kerugian dari membeli produk asuransi, yaitu pertama, dana bisa hangus apabila premi asuransi tidak dibayarkan. Setiap asuransi biasanya memiliki tenggat waktu pembayaran yang sudah ditentukan.
Apabila tidak membayar sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati, maka asuransinya bisa hangus loh. Kedua, biaya-biaya asuransi yang ditetapkan perusahaan asuransi. Tentunya, sobat milenial perlu mencermati biaya asuransi dari produk asuransi yang sobat milenial beli ya. Biasanya, setiap asuransi ada dikenakan biaya seperti biaya administrasi, biaya investasi, biaya manajemen, dan biaya asuransi sesuai dengan manfaat yang dibeli. Untuk mengantisipasi kerugian ini, saat sobat milenial yang ingin membeli asuransi, wajib mempelajari dulu asuransinya ya. Salah satunya adalah kontrak yang disepakati antara perusahaan asuransi dan nasabah. Jangan sampai salah kaprah mengenai biaya pelindungan yang disepakati, terlebih hak yang dapat diterima jika biaya tersebut tidak digunakan dalam tenggat waktu yang ditentukan. Asuransi bukan menjadi pos untuk membuat kita mendapatkan uang lebih banyak seperti investasi ya, tetapi berfokus pada perlindungan atas risiko yang kita tidak bisa prediksi. Sobat milenial mempersiapkan hal yang tidak bisa kita persiapkan, istilah yang pas untuk disandingkan dengan asuransi. Kamu perlu mengingat bahwa fungsi asuransi bukanlah sebagai suatu kepastian bahwa uang kita akan kembali dan dalam jumlah lebih besar ya sobat milenial. Melainkan asuransi berperan membantu kamu merencanakan keuangan lebih terjamin dan mencegah risiko-risiko di luar dugaan yang bisa saja terjadi. Jadilah milenial yang bijak untuk menjaga kesehatan finansialmu ya sobat milenial.